Lalu apa sebenarnya yang dapat memicu emosi hingga terjadi serentetan peristiwa istri yang membunuh suaminya? Kita akan membahasnya lebih lengkap dengan psikolog keluarga Sani Budiantini. Selamat sore Bu Sani. Selamat sore. Bu Sani, kalau kita lihat tadi ada beragam pemicunya sehingga istri membunuh suaminya. Ada yang berlatar belakang ekonomi, kemudian juga selingkuh, bahkan ada yang merasa terhina juga. Sebenarnya apa latar belakang yang paling besar yang memicu seorang istri membunuh suaminya, Bu Sani? Ya, sebenarnya konflik rumah tangga ini bisa terjadi dari berbagai macam faktor. Tadi sudah disebutkan ada masalah ekonomi, masalah kurangnya pengendalian diri, dan juga mungkin sistem komunikasi yang buruk begitu. Namun demikian, dalam mengatasi konflik, memang manusia itu memiliki berbagai macam variasi. Yang buruk adalah kalau konflik itu diakhiri dengan perilaku agresif. Agresif itu adalah perilaku menyerang, menyakiti, atau bahkan bisa sampai jatuhnya korban. Namun ada juga perilaku yang kita lihat pasif agresif, di mana biasanya orang yang pasif itu dia memendam suatu ketidaknyamanan, suatu rasa sakit ya, yang akhirnya tidak kuasa dia tahan, kemudian meledak menjadi suatu perilaku agresif yang meledak dan bahkan itu sangat bisa dikategorikan perilaku yang bisa menimbulkan tadi penusukan, pembunuhan, hingga jatuhnya korban juga. Oke, jadi kekerasan atau yang paling parah pembunuhan ini bisa dikatakan merupakan akumulasi dari perasaan selama ini dari seorang istri tersebut, begitu? Betul. Jadi ketika seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya karena tadi ada coping mechanism yang gagal, di mana dia tidak bisa mungkin menenangkan dirinya, mencari solusi dengan berkomunikasi secara dua arah, atau tidak ada kesempatan yang diberikan untuk berdiskusi bersama, kemungkinan besar perilaku pasif tadi bisa akhirnya timbul menjadi agresif, dan ini yang berbahaya. Tapi kalau kita lihat tadi Bu Sani ada juga masalah-masalah sepele yang menjadi pemicunya. Misalnya tadi ada seorang istri yang membunuh karena bertengkar akibat suaminya tidak diberikan uang rokok. Kalau kita bisa katakan masalah-masalah tidak diberikan uang seperti itu sebenarnya masalah spontan yang muncul tidak terlalu lama atau sudah lama begitu, bisa spontan. Bagaimana dengan hal tersebut? Iya, kalau kasus yang tadi saya lihat adalah memang ada di sini pembelaan diri. Karena sebenarnya ini adalah bentuk pembelaan dari penyerangan yang dilakukan oleh suami. Jadi kalau kasusnya ini pembelaan diri, memang bisa saja spontanitas dalam pembelaan diri akhirnya bahkan justru melakukan penyerangan yang memang justru lebih tinggi lagi begitu, atau lebih dalam lagi ke jatuhnya korban begitu. Bagaimana dengan kondisi kejiwaan dari, dalam hal ini kita membahasnya adalah seorang istri. Bagaimana dengan kondisi psikologi seorang istri? Apakah juga dapat berpengaruh besar terhadap aksi pembunuhan tersebut? Ya, memang balik-balik lagi bagaimana perilaku itu dilakukan tergantung dari kepribadian kita, tergantung dari bagaimana kita bisa menangani konflik itu sendiri. Sesungguhnya kita semua memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi dengan baik, mengatasi konflik dengan baik. Memang asalkan juga dibarengi dengan support system yang baik. Support system itu adalah bagaimana hubungan kita dengan partner, dengan suami atau dengan istri. Apabila hubungan terjalin dengan baik, ada komunikasi dua arah, tidak ada yang tertekan atau menekan, rasanya apapun masalah dalam konflik rumah tangga bisa diselesaikan. Bahkan ketika pembagian peran sudah jelas, kemudian fair satu sama lain, bahkan banyak menimbulkan satu solusi yang sangat kreatif dan masalah apapun bisa ditanggulangi dengan baik. Itu kalau support systemnya bisa berjalan dengan baik. Apa ini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya hubungan pasangan tersebut tidak harmonis, begitu? Ya, bisa saja cekcok itu di latar belakangnya dengan basic dari hubungan yang memang tidak berjalan dengan baik seperti itu. Oke, apalagi pemicu yang bisa mengakibatkan seorang istri gelap mata begitu sampai tega membunuh suaminya meskipun memang ada masalah di dalam rumah tangga mereka, apa sebenarnya? Ya, sebenarnya baik pelaku istri ke suami maupun pelaku suami ke istri juga banyak ya. Jadi sebenarnya siapapun itu bisa melakukan hal yang menyeramkan apabila tidak bisa mengendalikan diri. Terutama di sini adalah faktor coping behavior. Bagaimana manusia bisa mengatasi masalah? Yang pertama adalah menenangkan diri. Kita sebagai manusia harus tahu cara yang paling efektif dalam menenangkan diri. Dan setiap manusia punya caranya masing-masing. Ada yang main piano, ada yang sambil dengar musik, ada yang mengaji, dan lain sebagainya.
ketika situasi hati sudah tenang, maka kemudian baru kita step berikutnya adalah menyelesaikan masalah. Nah, apabila situasi tidak tenang, maka step dalam penyelesaian masalah pun tidak akan efektif dan bahkan berujung percekcokan dan bisa berakibat fatal. Oke, tapi mungkinkah seperti Bu Sani tadi bilang bahwa sebenarnya bisa menenangkan diri, tapi dengan kondisi yang sudah dipenuhi rasa amarah begitu yang luar biasa, bisakah menenangkan diri terutama oleh seorang istri?